Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, saya Vivian Nurmala akan memaparkan terkait permasalahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak SD dan upaya preventifnya. Menurut Gunarsa, anak sekolah dasar adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia SD merupakan masa anak untuk memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan pengalaman untuk keberhasilan penyelesaian diri pada kehidupan dewasa di masa mendatang dan memperoleh keterampilan tertentu. Karakteristik anak usia SD yaitu senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang memperagakan sesuatu secara langsung. Pada masa anak-anak sering terjadi gangguan dalam perkembangan dan pendidikan, yaitu seperti gangguan belajar, gangguan membaca, gangguan berhitung, dan gangguan menulis. Agar perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak SD dapat berkembang secara optimal, maka perlu adanya upaya preventif terhadap gangguan yang mungkin muncul pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak SD. Permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan fisik anak SD yaitu masalah motorik, masalah penglihatan, gangguan pendengaran, masalah berbahasa, obesitas atau kegemukan, dan tangan kidal. Upaya preventif untuk mencegah permasalahan perkembangan fisik pada anak SD yaitu dapat digunakan tes metode DDT atau deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu bisa meliputi tes dan non-tes. Tes merupakan salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau baku. Bentuk tes ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang baru dijawab dan dikerjakan anak serta dibatasi oleh waktu. Di antara beragam jenis tes yang banyak digunakan diantaranya adalah tes bakat, intelijensi, prestasi, diagnosis, dan lain-lain. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak dengan cara mengamati penampilan serta perilaku anak dalam aktivitas kesehariannya, sehingga cenderung lebih fleksibel bila dibandingkan dengan teknik tes. Di samping itu, dipergunakan pula kumpulan hasil karya dan pekerjaan anak selama periode tertentu. Adapun penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan mengikuti langkah, yaitu identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan tindak lanjut. Permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan kognitif anak SD yaitu dapat berupa sulit fokus, kemampuan mengingat yang buruk, lama ketika menyelesaikan tugas, disleksia yaitu kesulitan membaca, menulis, dan mengeja, demensia dan amnesia yaitu berupa hilang ingatan, serta ISD atau Autism Spectrum Disorder. Menurut Bajuri, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk permasalahan kognitif anak SD yaitu dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran yang berangkat dari karakteristik setiap fase perkembangan kognitif anak. Usia SD ditempati oleh anak usia rentan 7-12 tahun, yaitu merupakan anak yang berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Oleh karena itu, materi strategi dan media pembelajaran yang diberikan kepada anak harus dapat dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Anak usia ini dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi serta tahu berapa aturan atau strategi berpikir secara penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri, dan mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Perlu diingat bahwa gangguan kognitif pada anak memiliki konsekuensi yang harus ditanggung sampai dewasa, seperti kesulitan belajar dan bekerja. Formula padat nutrisi adalah nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein disertai mikronutrisi seimbang yang perlu diperhatikan orang tua bagi tumbuh kembang anak. Permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan sosial dan emosional anak SD yaitu berupa bullying atau perundungan, sulit bergaul, agresif seperti sering berkata kasar, pembangkang karena sering dikekang, terlalu bergantung dengan orang lain, dan tidak percaya diri seperti sering mencontek saat ulangan. Perkembangan sosial anak sangat tergantung kepada lingkungan sosial di mana anak berada, baik keluarga, teman, guru, dan masyarakat sekitar. Sedangkan perkembangan emosi
tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Menurut Retno, untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan sosial dan emosional anak SD, maka perlu dilakukan kegiatan preventif seperti membuat anak merasa aman, mengajak anak melakukan kegiatan kesukaannya, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya, membantu anak mengatasi kecemasannya, dan mengenali kebiasaan emosi anak. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.